Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyatakan sejumlah pengusaha pemilik bisnis raksasa siap menginvestasikan dananya di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, APindo menjanjikan jumlah harta yang dideklarasikan dan direpatriasi mencapai 1.000 triliun rupiah. Sementara uang tebusannya mencapai 60 triliun rupiah. Lantas mengapa baru sekarang para taipan ini mengikuti tax amnesty? Dan apakah Direktorat Jenderal Pajak siap melayani wajib pajak kelas kakap ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum APindo, Haryadi Sukamdhani. Selamat malam, Pak Haryadi. Selamat malam, apa kabar? Mas Dodi. Pak Haryadi, ini mungkin bisa diceritakan dulu ya, katanya baru ketemu dengan para pengusaha papan atas. Ceritanya seperti apa? Ya, memang kami kemarin hari Rabu kemarin mengumpulkan hampir lebih dari 100 grup lah yang ada di Indonesia yang mempunyai kegiatan usaha yang cukup besar lah. Nah, intinya sebetulnya dari pertemuan kami itu adalah untuk meyakinkan dan untuk meminta mereka mempercepat prosesnya karena semua aturan tentang kelengkapan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak ini sudah selesai semua. Peraturan Menteri Keuangannya sudah selesai kemarin, yang terakhir kan tentang SPV (Special Purpose Vehicle) sudah keluar. Jadi kita bisa lebih cepat untuk memproses itu. Dan memang apa yang disampaikan oleh rekan-rekan pengusaha tersebut lebih kepada internal sih. Mereka sedang menyiapkan dokumen karena ya ada bahkan satu perusahaan tuh asetnya tercatat lebih dari 2.000 macam lah seperti itu. Dan itu kan jadi mulai dari sertifikat tanah, kepemilikan saham dan sebagainya, ini kan harus dirapikan. Nah, ini yang mereka perlu waktu. Tapi sebagian besar mereka juga sudah mulai mencicil. Jadi ada beberapa yang melalui KPP di daerah sudah mulai juga mereka melakukan. Jadi memang kita melihat mungkin mulai arus naiknya ini ya dalam bulan-bulan awal September ini mulai akan terasa kenaikannya. Oke, latar belakangnya di balik APindo untuk mengajak ketemu begitu ratusan pengusaha besar, apakah memang karena dari pengusaha besar ini harus berbicara dengan sesama pengusaha dulu? Gini Mas, jadi memang juga ini adalah upaya kita untuk meluruskan ya viral negatif gitu ya yang muncul di sosial media dan pajak dan itu kan menurut saya ya nggak begitu caranya ya, karena ini yang perlu saya luruskan juga kepada masyarakat luas bahwa pengampunan pajak ini kan bukan untuk pengusaha, apalagi pengusaha besar lagi, nggak begitu juga begitu, bahwa ini kesempatan untuk semuanya, untuk semua wajib pajak untuk ikut di dalam program ini, karena ini adalah program yang sangat bagus untuk membetulkan SPT kita, untuk melaporkan harta kita dengan baik. Itu tujuannya sebetulnya ke sana. Jadi dari awal juga kami mesti luruskan, APindo itu memang nggak pernah mempunyai opini atau pendapat bahwa tax amnesty itu untuk menambal anggaran gitu loh. Bukan, tujuan kita adalah untuk memperluas tax base kita, sehingga harapan kita nanti kegotong royongan wajib pajak untuk ikut dalam membayar pajak ini akan semakin besar gitu. Kepatuhannya akan semakin meningkat, sehingga tax ratio-nya akan meningkat juga gitu. Harapannya ke sana sebetulnya. Nah, ini adalah momentum yang tepat karena kalau ini tidak dilakukan, instrumen pengampunan pajaknya tidak dilakukan, nantinya di belakang hari Mas, kalau tidak ada program ini pasti akan terjadi banyak masalah. Dan ini akan terjadi distrust ya, ketidakpercayaan antara wajib pajak dan fiskus ini makin lama bukan makin melebar, dan ini nggak sehat gitu untuk ekonomi kita. Jadi dengan dibuka begini, semua orang kita harapkan memanfaatkan, karena saya yakin bahwa banyak daripada wajib pajak kita ini yang pasti ada kekurangannya dalam hal terutama pelaporan hartanya ya. Nah, ini saya pikir momentum yang tepat. Ada keluhan nggak Pak Haryadi yang disampaikan oleh para pengusaha terkait dengan tax amnesty? Awal-awalnya itu keluhannya ada dua yang muncul banyak. Pertama adalah pengisian SPT, pengisian surat pernyataan harta yang harus melengkapi SPT tahun 2015. Nah, itu sudah kita sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, itu sudah dikeluarkan ininya ya, edarannya bahwa itu tidak perlu. Jadi artinya yang namanya SPT 2015 ya copy paste aja gitu. Jadi yang diisi lengkap itu hanya yang harta tambahan. Lalu kedua yang muncul juga banyak pertanyaan adalah menyangkut nilai wajar. Karena banyak daripada wajib pajak ini khawatir kalau misalnya nilai asetnya itu dilaporkan dengan, karena itu memang nilai wajar itu kan pengertiannya bisa berbeda-beda Mas. Nah,
mereka meragukan nanti kalau nilai wajar yang mereka sampaikan di kemudian hari dipermasalahkan sama Dirjen Pajak nanti bagaimana gitu kan. Nah, itu juga sudah dijawab dengan Perdirjen. Jadi sudah aman bahwa Dirjen Pajak ataupun pemerintah tidak akan mengutak-atik lagi apa yang sudah disampaikan, sudah dideklarasikan atau sudah dilaporkan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada keraguan dari mereka begitu ya? Nggak ada, sekarang sih udah nggak ada masalah menurut kami ya, nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah lebih ke internal mas. Internal maksudnya menyangkut masalah cash flow. Cash flow itu artinya gini, kan nggak semua wajib pajak itu juga siap dengan mesti bayar uang tebusan. Masing-masing kan punya kemampuan sendiri ya. Dan terutama adalah yang wajib pajak yang masih punya utang pajak, yang mereka masih mencicil karena SKP-nya udah keluar lagi nyicil. Nah, itu kan dia harus nyicil, kalau suruh bayar uang tebusan kan cash flow-nya juga agak repot. Nah, itu yang lebih banyak internal. Nah, memang di pihak petugas pajaknya sendiri di lapangan memang juga masih banyak hambatan, terutama menyangkut masalah kecepatan pelayanan ya. Kemarin laporan yang kami terima rata-rata satu wajib pajak itu masih perlu waktu sampai 1 jam. 1 jam untuk satu wajib pajak? Rata-rata. Nah, ini yang juga nanti kita harapkan bisa kita bantu bagaimana percepatan, dan untuk membantu itu salah satunya Apindo sudah membuka desk di beberapa KPP di Jakarta yang nanti apabila rekan-rekan wajib pajak besar yang memang memerlukan pendampingan, panduan dari kita, itu kami juga kemarin di dalam pertemuan kemarin sudah kami sampaikan. Jadi ini juga untuk membantu mempercepat supaya nanti hal-hal yang sifatnya harus mendapatkan keputusan cepat dari pejabat pajak itu bisa cepat dilakukan, diputuskan gitu. Oke, akan disediakan orang-orang begitu ya di KPP. Kita sudah memberikan nomor telepon dari pengurus kami yang involved, mereka sudah tahu semua. Jadi ini juga untuk mempercepat. Kalau yang saya rasa kalau yang wajib pajak besar mudah-mudahan nggak ada masalah. Justru sekarang yang kami perlu sampaikan juga kepada masyarakat luas, antisipasi untuk yang justru yang menengah bawah ini jumlahnya juga sangat besar mas. Nah, ini yang juga perlu diantisipasi karena jumlahnya orang ini kan bagaimanapun juga akan berpengaruh terhadap kapasitas pelayanannya kantor pajak. Oke, Pak Haryadi, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.